Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang sangat seru dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etnomatematika pada bangun ruang tabung. Supaya lebih menarik, kita juga akan melihat gambar-gambar alat musik tradisional Indonesia seperti kendang, tifa, beduk, dol, dan alat musik tradisional lainnya yang bentuknya menyerupai tabung. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, yuk kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa mencapai capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang tabung dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka juga dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan volume. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran secara rinci yuk. Tujuan pembelajaran kita belajar hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur bangun ruang tabung dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mengaitkan bentuk tabung dengan benda-benda budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah melalui pembelajaran berbasis budaya dengan menghitung luas permukaan dan volume tabung. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita mulai dari pengantar tentang kaitan antara budaya dengan matematika. Coba lihat gambar alat musik tersebut. Ada kendang, tifa, dol, dan beduk. Bentuknya menyerupai tabung, bukan? Nah, alat musik ini menggunakan bentuk tabung karena bisa menghasilkan suara yang nyaring dan bergema saat dipukul. Ini adalah salah satu contoh etnomatematika, yaitu ketika kita menemukan konsep matematika dalam budaya kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu pengertian tabung. Bangun ruang tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang saling kongruen atau sama besar dan sebangun, serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya. Tabung memiliki tinggi sebagai jarak antara alas dan tutup, serta jari-jari pada lingkaran alasnya. Contoh benda nyata berbentuk tabung seperti yang tadi kita lihat pada gambar, yaitu ada kendang, tifa, dan dol yang merupakan alat musik tradisional dan masih banyak benda-benda lainnya. Setelah tahu bentuknya, sekarang kita pelajari bagian-bagian penting dari tabung yang terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu ada jari-jari dan diameter pada lingkaran, tinggi tabung, alas dan tutup, serta selimut tabung. Jika kita memahami unsur-unsur ini, kita bisa lebih mudah menghitung luas dan volume tabung. Yuk kita mulai dari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya adalah luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan tabung yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πr kali T, atau sama saja dengan 2πr R tambah T, dengan keterangan R sebagai jari-jari, T sama dengan tinggi, dan Pi itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Setelah kita mengetahui luas permukaan, selanjutnya kita akan mencari rumus volume tabung. Rumus untuk menghitung volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi, dengan luas alas sama dengan πr kuadrat dan tinggi sama dengan T, sehingga volume tabung adalah πr kuadrat T dengan keterangan sebagai berikut: R sebagai jari-jari, T sebagai tinggi, dan Pi bisa dengan 22/7 atau 3,14. Nah, kalian sudah mengetahui rumus volume tabung dan luas permukaan tabung, bukan? Sekarang, supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh soal dan cara penyelesaiannya berikut ini.
Dalam sebuah sanggar seni tradisional, terdapat sebuah gendang yang digunakan dalam pertunjukan gamelan. Gendang ini dibuat menyerupai bentuk tabung sempurna agar suara yang dihasilkan dapat nyaring dan merata. Gendang tersebut memiliki jari-jari alas sepanjang 20 cm dan tinggi 60 cm, serta ditutup di kedua ujungnya. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah volume kendang dan luas permukaan seluruh bagian kendang termasuk alas dan tutupnya. Nah, dari soal tersebut, kita dapat mengetahui jari-jarinya atau R-nya yaitu 20 cm dan tinggi atau T yaitu 60 cm. Yang ditanya adalah berapakah volume kendang tersebut dan berapakah luas permukaan kendang seluruhnya termasuk bagian atas dan tutup. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan volume tabung. Yang pertama, kita akan mencari volume kendang. Kita bisa menggunakan rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu PR kuadrat T. Kita juga dapat menggunakan pendekatan pi 3,14 cm. Kita juga sudah mengetahui R-nya yaitu 20 dan tingginya yaitu 60. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan apa yang kita ketahui ke dalam rumus volume tabung tersebut, sehingga dapat kita peroleh hasil akhirnya yaitu volume kendang atau volume tabung sebesar 75.360 cm3. Yang selanjutnya kita akan mencari luas permukaan kendang. Kita juga dapat menggunakan rumus luas permukaan tabung untuk mencari permukaan kendang tersebut. Seperti yang kita tahu, luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali R tambah T. Seperti yang kita ketahui, tadi yang kita diketahui ada jari-jari, tinggi, dan pi. Kita tinggal memasukkannya, kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus luas permukaan tabung, lalu kita hitung dan diperolehlah hasil akhir luas permukaannya yaitu sebesar 10.048 cm persegi. Nah, nilainya volume kendang tersebut yaitu 75.360 cm3 dan luas permukaan kendang seluruhnya termasuk bagian alas dan tutup yaitu 10.048 cm persegi. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk yang selanjutnya, supaya teman-teman lebih paham, silakan kerjakan soal tersebut secara mandiri untuk menguji pemahaman kalian. Soal-soal ini bisa kalian kerjakan di buku catatan masing-masing ya. Nah, dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang saling kongruen serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya. Tabung juga memiliki tinggi sebagai jarak antara alas dan tutup serta jari-jari pada lingkaran alasnya. Yang selanjutnya, unsur-unsurnya adalah ada alas, tutup, jari-jari, diameter, tinggi, dan selimut. Kita juga bisa menghitung luas dan volume tabung dengan rumus yang sudah kita pelajari. Bentuk tabung juga banyak kita temukan dalam alat musik tradisional Indonesia. Inilah yang disebut etnomatematika. Wah, gak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bangun ruang tabung, mulai dari bentuk dan unsurnya, cara menghitung luas permukaan dan volume, sampai bagaimana bentuk tabung itu banyak ditemukan di alat musik tradisional Indonesia seperti kendang, tifa, beduk, dan juga dol. Ini membuktikan bahwa matematika itu tidak jauh dari kehidupan kita, bahkan bisa kita temui dalam budaya kita sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan satu pesan untuk memotivasi kita semua. Seperti kendang yang ditabuh dengan irama, belajar matematika juga butuh ketekunan dan keteraturan untuk menghasilkan harmoni pemahaman. Jadi, kalau saat belajar matematika kalian merasa sulit, jangan menyerah dulu ya. Pelan-pelan saja. Yang penting rutin, sabar, dan semangat. Terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasi teman-teman semua hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membuat kalian lebih semangat belajar matematika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,